Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Saya tetap berdoa untuk kita semuanya, agar kita diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dalam segala kehidupan kita, khususnya hari ini. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup memelihara kita, memberikan sukacita dengan penuh. Renungan pagi kita 12 Mei 2020 dengan judul Apa yang perlu kita pelajari melalui doa. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 46. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Nah, saudara sekalian, saya berharap saudara membaca akan konteks daripada renungan pagi kita secara utuh dan juga perikopnya supaya kita bisa menemukan beberapa poin-poin. Dan pagi ini saya mengambil 3 poin, 3 catatan untuk kita renungkan dari renungan pagi kita. Yang pertama, kasih karunia Allah yang besar. Yesus mempunyai karunia yang lebih besar untuk dianugerahkannya. Ia ingin bukan saja menyembuhkan anak itu, tetapi juga mengusahakan agar pembesar itu dan seluruh rumah tangganya turut menikmati berkat-berkat keselamatan, serta menyatakan sebuah terang di Kapernaum yang tidak lama lagi akan menjadi ladang pekerjaannya. Saudara sekalian, inilah kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Dia memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Saya perhatikan bahwa bukan saja kesembuhan yang didapat oleh anaknya, tetapi Yesus ingin supaya pembesar itu diselamatkan, keluarganya diselamatkan, bahkan seluruh kampung itu juga mendapatkan kasih karunia dengan diselamatkan. Inilah kebaikan Tuhan itu. Saudara masih ingat kisah tentang Lazarus? Ya, bahwa Maria dan Marta ingin Lazarus sembuh dari sakitnya. Bahkan ternyata malah mati. Dan apa yang dilakukan Yesus? Bukan sekedar kesembuhan yang diberikan kepada Lazarus, tetapi kebangkitan dari kematian. Luar biasa. Jadi, jangan saudara berpikir bahwa kalau kita minta A, Tuhan pasti akan minta A. Kadang-kadang Tuhan tambahkan B, C, D, E, dan seterusnya. Itulah kebaikan Tuhan. Yang kedua, rendahkanlah hati. Dengan mengakui keadaan kita yang tak berdaya dan keperluan kita yang besar, kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kasih-Nya. Pelajaran yang kedua yang kita dapat dari pagi ini adalah kita harus merendahkan hati. Nah, kadang-kadang doa kita tidak segera dijawab. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan keburukan hati kita. Loh, apa keburukannya? Kita terlalu egois untuk meminta berdasarkan keinginan kita. Padahal Tuhan mau apa yang Tuhan mau berikan. Dan apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Ingat, poin yang pertama, bahwa Tuhan memberikan jauh lebih besar daripada apa yang diminta oleh perwira itu. Luar biasa kebaikan Tuhan. Ia mau memberkati kita lebih besar lagi. Makanya, Ia ingin supaya fokus kita bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Tetapi lebih daripada itu, Ia mau supaya kebutuhan kita yang terbesar adalah kelepasan dari dosa, yaitu mendapatkan keselamatan. Itu kerinduannya. Makanya kita harus rendah hati, saudara. Yang ketiga, percaya bukan karena melihat. Bila kita memohon berkat-Nya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya. Serta mengucap syukur kepadanya bahwa kita sudah menerimanya. Luar biasa. Sementara kita berdoa, saudara sekalian, percayalah bahwa kita sudah menerimanya. Itu artinya, tanpa melihat, kita harus percaya kepada janjinya. Ketika perwira itu pulang, setelah bertemu dengan Yesus, dia mendengar dalam perjalanannya bahwa anaknya sudah sembuh. Dia tidak melihat anaknya sembuh, tetapi ia tahu bahwa anaknya telah sembuh. Tanpa melihat bukti, kita harus tetap percaya Allah Maha Besar, Allah mengasihi kita, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kutipan Ellen G. White, Testimonies jilid 5, halaman 201, tahun 1882. Hanya sedikit orang yang menghargai kesempatan untuk berdoa dan meningkatkan dengan benar kesempatan berharga itu. Kita harus pergi kepada Yesus dan memberitahukan kepadanya kebutuhan kita. Biarlah di antara yang sedikit yang berdoa itu adalah saya dan saudara.
3 poin utama kita pagi ini adalah kasih karunia Allah yang besar, rendahkanlah hati, percaya bukan karena melihat. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap berdoa. Tuhan memberkati kita.